Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai T-statistik. Nah, kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hipotesis testing menggunakan Z-score. Nah, sekarang T-statistik ini bisa menjadi alternatif untuk Z-score. Nah, sebetulnya kenapa sih bisa dibilang seperti itu? Nah, hal ini karena Z-score itu adalah metode untuk hipotesis testing, yaitu mendapatkan informasi dari populasi yang tidak diketahui. Nah, tapi sebetulnya metode Z-score itu sendiri membutuhkan informasi yang sebetulnya tidak diketahui, yaitu varians atau standar deviasi populasi. Jadi seperti kita mencari suatu populasi, tapi untuk mencari suatu populasi tersebut kita membutuhkan informasi dari populasi ini. Kan jadi membingungkan kan? Makanya ada alternatif yang namanya T-statistik. Nah, kalau teman-teman lihat dari rumusnya ini, terlihat kan kalau Z-score ini menggunakan rumus standar error yang membutuhkan standar deviasi atau varians populasi, sedangkan rumus dari T-statistik menggunakan estimated standard error yang bisa menggunakan rumus varians atau standar deviasi sampel. Sekarang kita akan memperdalam mengenai estimated standard error. T-statistik ini menggunakan estimated standard error untuk mencari nilai standar error ketika kita tidak mengetahui nilai populasi. Dan cara mendapatkan estimated standard error ini bisa menggunakan standar deviasi untuk sampel dan juga sampel variance. Tuh. Nah, kan sebelumnya kita sudah bahas ya kalau perbedaan T-statistik dan Z-score itu, kalau T-statistik menggunakan nilai sampel dan Z-score itu menggunakan nilai populasi. Nah, maka dari itu kita memerlukan DF atau degrees of freedom, yaitu derajat kebebasan suatu skor dapat bervariasi. Nah, kita bisa mencarinya dengan sample size atau N dikurangi 1. Semakin besar sampel, maka semakin besar nilai DF. Nah, dan semakin baik nilai T merepresentasikan Z. Contohnya nih ya, ada populasi berisi 100 orang. Nah, penelitian pertama mengambil sampel sebanyak 20, sedangkan penelitian kedua mengambil sampel sebanyak 50. Nah, kan pastinya sampel di penelitian kedua ini akan lebih merepresentasikan seluruh populasi kan dibandingkan hanya 20 ini. Makanya semakin besar nilai sampel, maka semakin baik nilai T merepresentasikan Z. Nah, selanjutnya ada bentuk dari T-distribution. Seperti yang teman-teman lihat, kalau DF-nya itu 5, bentuknya seperti ini. Kalau DF-nya 20, bentuknya seperti ini. Jadi bisa kita bilang, semakin besar nilai DF, maka semakin mendekati bentuk normal distribution. Dan sampel yang bisa membentuk normal distribution itu, kalau yang berjumlah 30 atau lebih. Nah, sekarang T-table. Kalau di chapter 5 sebelumnya, kita mempelajari unit normal table untuk mendapatkan proporsi Z-score. Kalau sekarang dengan T-table ini, untuk mendapatkan proporsi T-statistik. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk T-table ini kita menggunakan nilai DF, N-1. Nih, dan kita juga lihat apakah penelitian kita one tail atau two tail. Lalu yang di sini, ini untuk melihat LOS atau alpha level. Contohnya nih ya, penelitian kita ini one tail dan alpha levelnya 0,05. Jadi kita melihat di kolom yang bagian sini. Oke, nah selanjutnya itu kita lihat berapa sampel size kita. Oh, ternyata sampel size kita 5. 5 dikurang 1, jadi DF-nya kan 4. Oke, jadi kita lihat ini DF-nya 4, one tail 0,05, jadi kita dapat nilainya 2,132. Seperti itu cara mencarinya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan kalau T-table ini tidak memiliki seluruh kemungkinan nilai DF. Sehingga kalau kita mendapatkan DF lebih dari 30, maka kita harus lihat nilai terkecil dari DF yang didapatkan. Contohnya kita dapat DF 100 gitu misalkan. Nah, berarti kan ada di antara 60 dan 120. Karena kita harus lihat nilai terkecil, jadi kita pilih yang 60. Jadi ketika kita dapat DF 100, kita lihat nih yang ada di baris 60 nilainya, seperti itu. Selanjutnya kita membahas mengenai
Langkah-langkah hipotesis testing. Langkah pertama, kita akan menyatakan hipotesis. Jadi kalau hipotesis nul, itu kan kita membuktikan kalau tidak terdapat pengaruh atau peningkatan atau penurunan dari IV terhadap DV pada penelitian. Nah, ini yang ada di dalam kurung nanti bisa kalian isi sesuai dengan penelitian kalian. Nah, untuk hipotesis alternatif, kita menyatakan nih kalau memang terdapat perubahan gitu. Nah, selain ditulis dengan kalimat, untuk menyatakan hipotesis ini juga harus ditulis dengan simbol. Nah, untuk di sini simbolnya bisa kalian pilih sesuai dengan penelitian kalian nantinya. Setelah kita sudah menentukan hipotesis, selanjutnya kita menentukan kriteria nih untuk melihat critical region-nya. Nah, kita bisa lihat di tabel di buku Gravatar. Pertama yang harus kita cari adalah apakah penelitian kita one tail atau two tail, lalu kita harus tahu DF-nya berapa, dan kita juga pilih alpha levelnya mau berapa, seperti itu. Untuk langkah yang ketiga, kita harus mencari nilai T-statistik. Nah, kan rumus T-statistik ini seperti ini ya, tapi untuk mempermudah, kita akan membaginya menjadi 4 langkah perhitungan. Nah, pertama kita mencari sum of square. Setelah itu, kita bisa mencari sampel variance. Dari mengetahui sampel variance, kita bisa tahu berapa estimated standard errornya. Baru deh kita bisa mencari T-statistiknya itu sendiri. Nah, mungkin untuk perhitungan ini akan kita bahas lebih dalam pada saat kelas nanti. Selain mencari T-statistik, kita juga harus mencari effect size. Nah, kalau estimated coins ini untuk mengetahui seberapa besar efek treatment itu. Dan kalau percentage of variance mengukur variabilitas yang disebabkan oleh pengaruh treatment. Nah, dengan mengetahui cohens D dan percentage of variance, kita bisa tahu nih sebetulnya efek dari intervensi atau treatment kita apakah kecil, sedang, atau besar. Nah, cara lain menggambarkan besaran efek dari suatu treatment adalah dengan memperkirakan min populasi setelah diberikan treatment. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan confidence of interval nih untuk memperkirakan letak sebuah parameter menggunakan sampel statistik. Nah, kita bisa cari dengan rumus ini. Contohnya, kalau kita sudah mencari dengan rumus ini dan kita tahu nih, range-nya itu ada di antara 20 sampai 30 gitu. Nah, kalau gitu kita bisa bilang, saya 95% yakin kalau min populasi itu ada di antara 20 sampai 30. Kalau itu kan tadi aku bilangnya confidence levelnya itu 95% ya, jadi 95% yakin gitu. Tapi bisa juga kita pilih yang 90% atau yang 99%, tergantung dengan alpha levelnya nanti. Nah, langkah yang terakhir ini adalah membuat keputusan. Jadi kita harus lihat nih, apakah H0 kita ditolak atau gagal ditolak. Kalau hipotesis 0 kita ditolak, berarti nilai t-test itu berada pada critical region atau hasilnya signifikan. Sedangkan kalau H0 gagal ditolak, berarti nilai tes kita tidak berada pada critical region atau hasilnya tidak signifikan. Setelah kita tahu keputusan yang harus kita buat, maka kita harus membuat lagi kesimpulan dari seluruh hipotesis testing ini dengan membuat kesimpulan ini berdasarkan APA. Jadi seperti ini kira-kira kalimatnya. Penelitian ini menguji tergantung apa yang diuji dan IV dan DV-nya, lalu ditulis min-nya dan standar deviasi. Hasil perhitungan one sample t-test menunjukkan adanya pengaruh atau peningkatan atau penurunan yang signifikan atau tidak signifikan. T, nah ditulis dalam kurung itu DF-nya sama dengan hasil dari t-testnya. Lalu P lebih kecil atau lebih besar dari alpha level dan dipilih two tail atau one tail penelitiannya. Jangan lupa ditulis juga efek size-nya D sama dengan berapa. Nah, ini seperti yang biasa. Jadi yang di dalam kurung ini tergantung lagi pada penelitian kalian bagaimana. Tapi kurang lebih kalimatnya kira-kira akan seperti ini. Oke, kira-kira sudah sampai di sini aja materi mengenai T-statistik. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan juga sudah berusaha untuk memahami materi ini. Sampai jumpa di kelas nanti.